Halo Sobat Demokrasi, selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun kalian berada. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Nah, pada hari ini lagi, bertemu lagi dengan kita di podcast kita pada hari ini. Bareng bersama saya, Elroy, dan juga rekan saya di samping saya. Tinggal halo. Nah, pada hari ini, kita akan ngobrol santai, tapi tetap berisi tentang hal-hal seru yang terjadi di sekitar kita. Nah, pada hari ini, kita akan membahas poin penting. Salah satu poin penting yaitu nilai-nilai bela negara. Nah, pada kesempatan kali ini kita mempunyai narasumber. Gaby boleh silakan diperkenalkan narasumber kita pada hari ini. Oke, baik. Terima kasih Kak El. Sebelum kita masuk dalam topik pembahasan kita kali ini, kita akan perkenalkan dulu narasumber kita yang hadir pada saat ini. Oke. Pertama mungkin tolong diperkenalkan dirinya dari Bapak Billy. Dipersilakan untuk boleh Baik, memperkenalkan. ya, terima kasih Ibu Gaby. Perkenalkan, halo semua teman-teman. Perkenalkan nama saya Billy Mingkit dari Satuan Kerja KPU Kabupaten Bolang Mondo Utara dengan jabatan sebagai penyusun materi hukum dan perundang-undangan. Terima kasih. Oke, terima kasih Terima Pak Billy. kasih. Selanjutnya Ya. kita akan memperkenalkan diri dari Ibu Krisela. Persilakan Ibu. Ya, baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Krisela Moninka. Saya berasal dari Satker KPU Kota Tomohon, jabatan Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa narasumber perempuan kita satu-satunya pada hari ini. Dan selanjutnya narasumber kita yang terakhir, dipersilakan Bapak untuk perkenalkan dirinya. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Fikri Sarya, asal Satker KPU Boltim, Jabatan Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi. Terima kasih. Terima kasih untuk semua Terima narasumber kasih. yang sudah boleh memperkenalkan dirinya. Selanjutnya Kak El, mungkin kita akan masuk ke dalam topik pembahasan atau ada apa? Mungkin langsung masuk saja, Gaby. Oke. Kita akan masuk ke dalam topik pembahasan yaitu kita akan membahas tentang nilai-nilai bela negara. Sebelum kita membahas lebih jauh, mungkin terlebih dahulu kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan nilai-nilai bela negara. Eh, Kami mohon untuk narasumber boleh dapat memperkenalkan secara singkat apa yang dimaksud dengan nilai-nilai bela negara tersebut. Mungkin Pak Fikri atau siapa narasumber yang boleh menjelaskan? Baik, Bu Gaby. Bela negara. Oh, yang mana dulu Ya, ini ya? Mungkin silakan Pak Pak Fikri. Fikri. Oke, Pak Fikri Oke. ya. Oh, baik. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dilandasi oleh rasa cinta tanah air serta kesadaran untuk mempertahankan kedaulatan negara. Bela negara tidak selalu harus dilakukan dengan mengangkat senjata, tetapi juga bisa dilakukan melalui berbagai tindakan positif dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Oke, Terima mungkin ada kasih. tambahan dari Pak Billy. Ya, eh, jawaban dari Pak Fikri sudah benar. Dan mungkin saya tambahkan ada 5 nilai dasar dari bela negara. Yang pertama itu cinta tanah air. Yang kedua sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga setia pada Pancasila dan ideologi negara. Yang keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang kelima mempunyai kemampuan awal bela negara. Demikian Bu Gaby. Ya. Terima kasih untuk seluruh narasumber yang sudah menjelaskan apa sih itu dari maksud dari nilai-nilai bela negara. Tadi juga Pak Billy sudah mengatakan ada 5 nilai dasar dalam bela negara. Salah satunya itu cinta tanah air. Nah, mungkin dari narasumber kita ini bisa memberitahukan contoh atau tindakan dari cinta tanah air itu seperti apa. Mungkin bisa dijelaskan dari Ibu Krisela, contoh dari cinta tanah air itu dalam kehidupan kita setiap harinya itu apa sih? Semua orang boleh lihat. Sering lupa. Satunya,
produk-produk buatan dalam negeri. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan. Atau ada yang lain mau ditambahkan dari narasumber lain? Atau narasumber yang lainnya, silakan. Mungkin yang Mungkin di, Pak Fikri Klasifikasi aktif. iya, Pak ada Fikri, tambahan? silakan ada Kembali tambahan mungkin. mengingat ini yang kalau Contoh yang ada di sekitar kita, lingkungan oh iya kita aku atau tanya. di kehidupan kita setiap hari. Oke, satu. Dalam satu sudah kedua. Oke, mungkin bisa saya tambahkan Ya, yang Oh silakan iya, Pak. cinta tanah air silakan Pak. itu contohnya kita menggunakan produk dalam negeri. Pasti Iya. grupnya pula. Ya, Oh mungkin sudah pada contoh aspek sederhana ya. seperti Yang itu, Pak. tidak ada. Nah, Mungkin yang selanjutnya Pak. disampaikan Nah, Oh iya, aspek. tadi dari Bu Krisela dan juga Pak Billy sudah menjelaskan poin-poin penting dari cinta tanah air. Contohnya itu iya Kak El. menggunakan produk dalam negeri, karena itu juga akan membantukan ekonomi Gimana kita nih? yang ada My dalam life. negeri. Iya, Sudah nih. iya benar sekali. Dari Belum. dalam Itu 5 pagi deh. nilai dasar Pagi. bela negara Dia tersebut, juga pagi soalnya. terdapat Katanya juga udah satu fresh. poin Jadi siangnya tinggal upload. yang sangat penting, yaitu Apa? rela berkorban untuk Soalnya bangsa dan nggak ini negara. tidur lama lebih best sekarang. Di situ Dan dijelaskan pada poin bukannya di tersebut. screen record ya di ya di itu mesti pakai Itu pembukaannya. bisa Kayak apa mungkin dari mau narasumber edit kita ya bisa edit menjelaskan upload. contoh Mau dari dapat rela berkorban menjadi untuk topik bangsa dan itu negara. bagus. Contoh-contoh kecil saja Masa dalam kehidupan kita. edit itu udah Salah render satunya itu lama. seperti apa mungkin bisa dari Pak Fikri mungkin silakan. Oh, oh, mungkin dari contoh rela berkorban untuk berbangsa dan negara itu antara lain adalah bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk kemajuan bangsa dan negara. Siap membela negara, bangsa dari berbagai macam ancaman. Berpartisipasi berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Fikri. Mungkin ada tambahan dari Kasih. narasumber kita yang lainnya silakan. Mungkin Pak Billy dapat menambahkan contoh singkat dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya di kantor atau di mana, Dalam nilai-nilai bela negara, Bu, iya yang rela berkorban. yang rela berkorban. Iya Contohnya Pak. kita eh, datang pergi upacara bendera di setiap hari-hari besar kenegaraan, Besar ya Pak ya. itu juga bagian dari rela berkorban. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. Jadi Ya. yang disampaikan tadi narasumber itu merupakan bentuk-bentuk dari nilai rela berkorban untuk bangsa dan negara. Jadi bukan hanya fisik dan bukan hanya fisik saja yang kita berkorban untuk negara, tapi non fisik juga yang harus kita korbankan untuk negara. Luar biasa sekali narasumber kita pada kali ini. Mungkin kita mau tanya nih, bisa nggak berikan contoh tindakan bela negara yang sering kita lakukan setiap hari di lingkungan kita, lingkungan kerja, di kantor, di rumah, atau di sekitar kita setiap harinya. Mungkin Ya, narasumber kita bisa memberikan contoh-contoh tersebut. silakan. Mungkin dari narasumber perempuan kita hari ini, Ibu Krisela, bagaimana Untuk cara menerapkan nilai-nilai bela negara? dalam keseharian, masih dalam tugas dan tanggung jawab, kita bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab, serta soal disiplin, kita datang ke kantor tepat waktu dan menaati peraturan yang ada. Mungkin hanya itu. Mungkin ada yang lain, para narasumber kita dipersilakan. Ada yang ingin ditambahkan atau Oke, mungkin dari segi eh, saat berinteraksi kita boleh menghargai perbedaan, bersikap ramah kepada rekan kerja atau tetangga yang berbeda suku atau agama,
dan juga kita boleh belajar bijak dalam bersosial media, berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, bahkan dalam eh, perjalanan kita boleh patuhi tertib berlalu lintas. Seperti itu kira-kira, Pak. Nah, jadi intinya mungkin nilai-nilai dari bela negara ini hal-hal yang sering kita lakukan setiap harinya. Dan itu tanpa kita sadari juga ya Pak ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi ada beberapa poin yang tanpa kita sadari itu merupakan salah satu bentuk dari tindakan bela negara. Seperti eh, contohnya kalau di jalan mematuhi lalu lintas, datang tepat waktu kalau pekerjaan di kantor, kita sebagai ASN juga. Nah, kan tadi kita udah membahas nih topik-topik dari nilai bela negara atau contoh-contoh dalam kehidupan kita sehari-hari dan juga nilai-nilai dari bela negara. Pastinya eh, dalam nilai-nilai bela negara ini ada mungkin sebagian yang tidak mengikuti nilai-nilai dari bela negara ini. Apa sih dampak dari orang yang tidak bisa untuk mengikuti nilai-nilai bela negara ini? Mungkin narasumber kita bisa memberikan contoh-contoh dampak yang akan terjadi nantinya apabila kita nanti sudah tidak mengikuti nilai-nilai bela negara kita. Ya Persilakan. Kak El, karena kadang masyarakat luas mungkin hanya mengenal kalau nilai-nilai Iya, bela negara ini betul hanya sekali. diperuntukkan untuk militer atau aparat keamanan. Mm, Tapi sebenarnya karena nilai-nilai bela negara ini merupakan tanggung jawab kita bersama. kita semua, ya Jadi untuk betul. narasumber tolong dijelaskan secara singkat saja. Iya, dampak-dampaknya. Silakan. Baik, mungkin saya bisa jelaskan. Dampaknya yang pertama itu melemahnya persatuan dan kesatuan. Karena kita tahu bersama tanpa nilai sadar berbangsa dan bernegara, Tahu dari itu masyarakat itu kan akan kerja mudah kelompok. terpecah belah. Males kita harus Contohnya belajar. meningkatnya konflik horizontal antara kelompok, suku, agama yang mengakibatkan mudahnya terprovokasi masyarakat. Mungkin itu salah satu contoh. Oh ya, terima kasih Pak. Mungkin ada tambahan Kan dari maksudnya orang itu narasumber lain diam-diam. Mungkin males ya. mengenai karena mungkin dampak yang akan terjadi jika kita tidak menerapkan nilai-nilai bela negara ini ada banyak. Jadi tolong diperjelas lagi untuk narasumber yang lainnya. Masa? Bagus dong. Tambahkan, Iya. eh, salah satunya yang jadi dampak jika kita tidak sadar akan bela negara, Kan itu inisiatif di rasa solidaritas. Misalnya karena sikap apatis, masyarakat menjadi acuh tak acuh terhadap penderitaan orang lain atau masalah yang ada di lingkungan sekitarnya. ini kan. Juga akan ada konflik horizontal. Begini misalnya perbedaan atau agama yang seharusnya menjadi kekayaan bangsa kita justru menjadi pemicu Tidak untuk pertikaian, sekarang. rasa persaudaraan antar masyarakat. Ya, Itu saja dari saya. terima kasih Ibu. Mungkin Pak Fikri boleh menambahkan. Oh, Iya oke. Pak, silakan Pak. Mungkin Kalau mau ditambahkan, oh, iya. Mungkin menambahkan dampak kalau kita tidak menerapkan bela negara, uh, ketidakpastian kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa terancam jika warga negara tidak peduli pada keamanan nasional. Dan orang yang tidak memiliki dasar bela negara cenderung lebih mudah terpengaruh pada paham radikalisme, hoak, atau ujaran kebencian. Sekian, terima kasih. Ya, Pak. ya betul sekali yang disampaikan oleh sumber kita. Sangat penting sekali bagi kita semua untuk eh, menjunjung tinggi nilai-nilai bela negara. Karena dampak-dampaknya itu sangat besar juga bagi negara kita.
Karena mungkin banyak orang berpikir seperti yang Gaby katakan tadi, yang harus bela negara itu hanya mungkin ASN, para Polri, TNI, atau pejabat-pejabat negara lainnya. Tanpa kita sadari, di luar sana itu sebagai masyarakat Republik Indonesia, kita juga harus menjaga nilai-nilai bela negara. Terima kasih para narasumber kita untuk jawaban-jawaban yang sangat luar biasa pada hari ini yang sudah menyempatkan waktu, meluangkan waktu, boleh sharing bersama kita. Nah, mungkin pertanyaan terakhir, Gaby, silakan, Gaby, ada yang mau ditanyakan? Yang menjadi pertanyaan saya terakhir, saya ingin bertanya nih untuk para narasumber, mengapa para narasumber menjadi ASN atau apa dorongan yang membuat para narasumber sehingga menjadi ASN? Mungkin dari Pak Billy dulu. Oke, baik. Terima kasih, Bu Gebi. Eh, tentu menjadi ASN ini adalah pertama ini cita-cita saya Oh, luar dari biasa ya saya Pak. masih kecil. Iya, Luar biasa. Cita-cita yang menjadi tercapai ya Pak. dorongan itu, Selamat. ya, terima kasih, Bu. Ya, Yang menjadi dorongan idealis itu adalah pengabdian dan kontribusi tentu untuk negara. luar Karena biasa. rasa ingin lebih memberi diri untuk negara. Iya Pak. Hanya itu Ya, Pak tapi yang menjadi secara dorongan. dorongan realistis, stabilitas dan keamanan Ah, finansial, Bu, tentunya. iya, Tidak oke. bisa dipungkiri. Selanjutnya mungkin dari Ibu Krisela, apa yang menjadi dorongan Ibu untuk menjadi ASN? Kalau dari saya, berbeda dari Pak Billy. Kalau Pak Billy mungkin cita-cita dari Oh, kecil. Tapi kalau saya nanti usia semakin tua, semakin berpikir oh, sepertinya menjadi ASN itu lebih baik. iya, Ini makan. Tapi sama seperti Pak Billy, tidak bisa dipungkiri stabilitas dan jaminan masa depan. iya. Oke, Mungkin terima kasih Ibu. Pak Fikri yang jauh-jauh dari Pulau Oke, Sumatera datang Oh, sedang begitu ke Kak. baik. Sulawesi Utara, apa sih Iya. dorongannya untuk menjadi ASN? Karena kan kita kan cuma sama Oh, dorongan saya menjadi SN adalah untuk mengabdi dan berkontribusi untuk melayani si masyarakat, bangsa, dan negara secara langsung. Oh, Oh, mungkin itu luar saja. Terima biasa. kasih. Luar biasa Nah, seperti narasumber materi kita pada kita, saat ini. poin dari apa yang kita bahas hari ini yaitu nilai bela negara, karena ASN juga itu masuk dalam cara untuk kita tetap pertahankan nilai-nilai bela negara itu sendiri. Luar biasa sekali untuk para narasumber kita pada hari ini. Terima kasih sudah sharing, sudah menjelaskan poin-poin penting dari nilai-nilai bela negara. Ya, Kak Gaby, El, kami silakan sangat Gaby. mengapresiasi untuk narasumber sudah boleh memberikan pemaparan materi secara singkat, mudah dimengerti, sehingga mungkin yang akan menonton ini dapat lebih memahami apa itu nilai-nilai bela negara. Ya, Oke, betul sekali. jadi sekian mungkin KL pertemuan kita hari ini. Iya, Nanti iya, kita cerita akan kita bertemu lumayan di panjang ya. agenda selanjutnya. Mungkin Iya, kita akan bisa mungkin ada pembahasan yang membahas lainnya. materi yang lain. Betul sekali, Gaby. Untuk itu, sekali lagi terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, malam. Salam Selamat siang, demokrasi. sore, malam. KPU Terima melayani. kasih. Terima kasih. Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih. seperti itu.